Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipannya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi di uh, Google Classroom kaitannya untuk absen, dan modul sudah saya sampaikan di Google Classroom kemarin. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita laksanakan refleks. Sedikit nih, tolong tangannya di atas semua. Yuk, dur. Tarik ke belakang. Samping. Samping kiri. Samping kanan. Depan. Sudah ya, Mas? Semangat. Semangat. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang pertama, semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari untuk pembelajaran mendiagnosa sistem starter. Sudah, Mas? Sudah ya? Bisa kita mulai ya? Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang diagnosa kerusakan sistem starter. Saya akan masuk tentang materi pokok, yaitu diagnosa sistem starter atau diagnosa kerusakan dan perbaikan sistem starter. Kompetensi dasarnya yaitu mendiagnosa kerusakan sistem starter. Terus selanjutnya untuk yang kedua, memperbaiki sistem starter. Selanjutnya dari indikator pencapaian kompetensi, menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem starter. Terus mendeteksi letak kerusakan komponen sistem starter, memperbaiki kerusakan sistem starter. Terus yang terakhir, mengevaluasi dari hasil kalian perbaikan. Jadi ada 4: menentukan cara pemeriksaan kerusakan, mendeteksi letak kerusakan, yang ketiga memperbaiki, yang keempat dari mengevaluasi hasil perbaikan. Terus tujuan pembelajaran dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Dapat mendeteksi letak kerusakan sistem starter sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Terus yang ketiga, melalui praktek, siswa dapat memperbaiki kerusakan sistem starter sesuai servis manual dengan teliti, konsisten, rasa percaya diri, dan teliti dan disiplin. Yang keempat, melalui praktek, siswa dapat mengevaluasi hasil perbaikan sistem starter, servis manual dengan teliti, konsisten, percaya diri, dan disiplin. Terus fungsi starter sudah saya jelaskan di kelas 2 kemarin, yaitu menghasilkan tenaga gerak untuk memutar poros singkol, kecepatan putar poros singkol, belum sedikit tentang video untuk diagnosa. Jadi kerusakan-kerusakan apa saja yang terjadi pada sistem starter. Setelah kalian kilas balik sedikit tentang cara kerja starter, di sana ada beberapa komponen yang menghasilkan putaran, menghasilkan kumparan lah.
Dari situ kalian bisa menganalisa atau mendeteksi kerusakan-kerusakan yang akan terjadi di sistem starter. Nih. Starter. Terus dari kedua permasalahan di atas nanti diskusikan melalui grup WA. Setelah diskusi melalui grup WA, nanti sudah saya bagi menjadi 5 kelompok sesuai pembagian kelompok. Nanti silahkan ambil salah satu permasalahan untuk didiskusikan bersama kelompok kalian. Nah, setelah nanti diskusi, mungkin ada permasalahan-permasalahan nanti bisa ditanyakan di WA, grup WA. Ajukan pertanyaan tentang penyebab dan kerusakan melalui Google Classroom atau grup WA untuk meminimalisasi atau mengurangi masalah pada jaringan Anda. Nanti selanjutnya pembelajaran akan saya teruskan di WA. Ya, mungkin untuk alamat WA Google LKPD ini modulnya, terus ini LKPD-nya, silahkan mengunduh. Ini LKPD-nya sudah saya share di grup Google Classroom. Nah, untuk itu nanti silahkan membaca modul bersama kelompok dan melakukan diskusi dengan kelompok. Ya. Terus selanjutnya kita akan meneruskan untuk diskusi akan kita teruskan di grup WA. Untuk itu kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya untuk Google Meet kali ini. Tri Wahyu, Tri. Suara aku apa enak toh, Tri? Ada Mas Kesit. Ya. Enak ya. Kalau gitu saya akhiri ya untuk Google Meet kali ini. Saya teruskan di grup WA grup. Terus nanti yang terakhir diskusi atau presentasi untuk hasil diskusi tadi untuk menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang ada di sistem starter. Nanti kita lanjut lagi. Kali ini kita tutup. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran ini secara daring. Belum kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring. Tetap semangat ya, melakukan aktivitas pembelajaran secara daring. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatannya untuk Google Meet. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi yang kemarin dengan anggota Rifki, Rijal, Septian, Trihandowo, Wingki, dan Wahidin. Setelah pemeriksaan starter, yang pertama yang dilakukan dalam pemeriksaan starter adalah tentang pengetesan ampar meter. Dilanjutkan dengan pemeriksaan komutator, sikat, pemegang sikat, dan kopling geser. Yang selanjutnya, yang langkah ketiga adalah pemeriksaan kumparan medan atau valve coil. Yang keempat, pengetesan motor starter. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pull-in coil atau kumparan penarik. Dan langkah yang kelima adalah pemeriksaan in coil. Yang keenam yaitu pemeriksaan kembalinya plunger. Penyebab motor starter berputar lambat atau mesin tidak mau hidup, yaitu jika motor starter berputar lambat atau tidak hidup, maka kemungkinan kerusakan yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tegangan baterai di bawah tegangan normal 12 volt sampai 12,5 volt sehingga berputar lambat. Yang kedua, terjadi kehilangan tegangan yang besar pada terminal 30 solenoid akibat sehingga motor starter tidak mendapat tegangan secara maksimal. Dan selanjutnya, yang tutak antara arus yang mengalir ke kumparan rotor
tidak maksimal dan menyebabkan motor start berputar lambat. Yang keempat, kolektor aus. Nah, kolektor bakar atau kotor. Yang kelima, cukup itu saja penyebab motor starter berputar lambat. Terima kasih Mas Elias sudah mewakili kelompok 3 itu tadi. Dari kelima kelompok sudah menyampaikan terkait diskusi yang dilakukan di beberapa kelompok kemarin. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih yang luar atas partisipasinya dalam web meeting diskusi kelompok yang untuk kali ini. Terus selanjutnya sebelum saya akhiri, yang pertama pesan dari saya, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat walaupun kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Patuhi protokol kesehatan, masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Semoga kita dalam selalu keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas kegiatan dari pagi hingga sore lancar, tidak ada halangan apapun. Keluarga di rumah sehat dan semua sehat, dan mari kita berdoa agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring. Saya akhiri sampai di sini untuk pembahasan diskusi beberapa kelompok 12 TKR 1. Terima kasih atas partisipasinya, kalian luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.